Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi, teman-teman. Gua lagi jogging nih. Ah, kita bahas komen aja lah ya. Sambil konten nih, nggak pagi-pagi kan jogging, sok-sokan jogging lagi. Kita bahas konten aja ya mengenai komenan nih, teman-teman. Jadi dari kemarin banyak yang nanya, Om kalau sudah setengah jalan bisa top up nggak sih Om? Om kalau sudah setahun bisa top up nggak sih Om? Nah ya. Jadi semua teman-teman semua nanyain kapan waktu yang benar ketika top up ya, kapan sih ya enggak? Karena gini teman-teman ya, kalau teman-teman salah ngajukan kemungkinan bisa ditolak atau nggak bisa diproses ya. Kalau misalkan belum bisa waktu yang tepat lah ya. Kapan sih waktu yang tepat? Jadi gini teman-teman, jadi semua bank pasti punya aturan kapan waktu yang tepat untuk mengajukan top up tambahan. Yang pertama jelas secara aturan waktu ya teman-teman ya. Ada yang minimal 6 bulan, ada yang minimal 1 tahun, ada yang minimal sudah 50% berjalan. Itu tergantung bank masing-masing. Tapi rata-rata sih 6 bulan ke atas lah ya. Nggak ada yang di bawah 6 bulan teman-teman boleh top up. Biasanya 6 bulan ke atas. Nah, kalau 6 bulan ke atas itu peraturan tertulis betul. Tapi gini teman-teman ya, jangan gini teman-teman ya. Patokan terbesar itu sebenarnya top up itu bukan masalah waktu ya teman-teman ya. Waktu betul, itu suara prinsip nggak boleh dilanggar. Misalnya 6 bulan minimal, atau 1 tahun minimal, atau 50% minimal, betul, itu sudah tertulis. Nah, tapi ada hal lain yang paling penting adalah seberapa besar perkembangan usaha teman-teman, ya enggak? Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman top up atau tambahan, ketika survei pun yang harus teman-teman tekankan adalah pertumbuhan usahanya sebelum teman-teman mendapat kredit dan sesudah mendapat kredit. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman jangan patokan waktu aja. Jadi gini, ketika top up teman-teman harus ngomong, Pak dulu sebelum kredit pertama nih sekian omset saya, sekarang saya nambah. Dulu pasar saya di sini aja, sekarang nambah. Ya. Dulu omset saya per hari 200.000, sekarang sudah hampir 1 juta Pak dengan kredit pertama. Nah, sekarang ada potensi lagi naik nih Pak karena pasar saya begini. Jadi teman-teman tekankan pertumbuhannya ketika teman-teman sebelum dan sesudah dikasih kredit. Itu yang pertama. Kemudian ngomongin jaminan juga boleh. Misalnya gini, Om lagi Pak, dulu jaminan saya di sini 100.000 per meter, sekarang udah 1 juta Pak, udah naik. Jadi ya memang teman-teman harus show di situ terhadap perkembangan baik usaha, jaminan, ya enggak? Yang pasti membuat teman-teman lebih baik dari sebelum dan sudah ngasih kredit. Karena gini, teman-teman di bank itu pasti nanyain kredit kemarin kemana Pak, pasti itu ya. Oh kemarin ini Pak ke sini. Usahakan jawabannya yang berhubungan sama usaha teman-teman ya. Jangan iya Pak anak saya kemarin sekolah. Nanti ketika top up nggak bakal dikasih. Waduh ntar apalagi nih ya gua kasih kan, coba kasih kredit dia apalagi nikahan lagi kan. jangan ngomongin mengenai hal-hal di luar usaha. Jadi gitu teman-teman ya. Sisi waktu penting, perlu itu karena itu tertera dalam aturan setiap bank. Tapi tidak kalah penting dan menurut gue paling penting adalah seberapa besar pertumbuhan usaha teman-teman sebelum dan sesudah dikasih kredit. Itu yang paling penting. Karena percuma sudah 2 tahun juga dikasih kredit nyicil, tiba-tiba teman usahanya malah ketika top up malah menurun. Iya Pak dulu gini. Apalagi kalau bilang gini, iya Pak sementara kemarin sih angsuran dibantu sama kakak saya. Bilang, wah itu mah udah pasti top up pasti bakal ditolak ya. Apalagi ditalangin sama mantrinya setiap bulannya. Kan ada tuh ya mantri suka nalangin debitur kan gitu teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya mengenai top up. Sebenarnya ada 2 hal, makanya waktu aturan banknya, kapan waktu yang tepat, sama perkembangan usaha teman-teman, itu yang paling penting juga. Oke guys, itu aja pencaraannya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.